Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam ketenangan, keberkahan, dan juga dimudahkan dalam mencari rezekinya. Allahumma amin. Nah, kali ini kita dalam motivasi harian series, kita masih akan membicarakan hal-hal yang memang terkait dengan bagaimana kita memasukkan, kita mengkonsumsi nutrisi, gizi, motivasi ke dalam pikiran kita, ke dalam perasaan kita, ke dalam mental kita, sehingga kita akan semakin bertumbuh setiap harinya dan kita akan melihat masalah itu adalah sebagai salah satu cara atau jawaban dari Allah untuk memang kita itu diharapkan seperti apa, kita itu berkembang seperti apa. Karena memang kita ini kan dalam berkehidupan, kita memang pasti dihadapkan dengan masalah, itu pasti. Dan kita juga terkadang merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu kok semakin lama semakin berat. Ini satu hal yang sangat realistis, sangat wajar. Kenapa? Misalnya saja kita memiliki uh, satu benda, satu barang seberat 1 kilo, kemudian kita angkat. Misalnya kita punya kursinya. Kita punya kursi, kemudian kita angkat, yang beratnya 1 kilo. Kalau itu kita angkat selama 1 menit, itu kita masih terasa ringan. Kalau kita kemudian mengangkatnya selama 30 menit, itu mungkin sudah kita ngerasa pegel-pegel. Tapi kalau kita ngangkatnya 6 jam misalnya, itu sudah belum tentu sangat berat. Padahal kursinya masih kursi yang sama, beratnya sama. Nah, demikian juga masalah ketika kita uh, mengangkat masalah itu kemudian tidak kita segera selesaikan atau mungkin kita juga kekurangan daya untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut akan tetap ada dan makin lama akan terasa makin berat. Nah, oke teman-teman, kali ini kita terus akan menyambung. Kemarin kita melakukan afirmasi, terus kita setiap hari melakukan afirmasi. Alhamdulillah, hutang saya hari ini sudah lunas. Alhamdulillah, setelah sekian tahun hutang ini akhirnya lunas. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kemudian kita juga misalnya melakukan afirmasi yang lain. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Alhamdulillah untuk kebahagiaan keluarga saya. Alhamdulillah. Nah, kita juga melakukan hal tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba menyeleksi atau memilih mana-mana yang positif dan mana-mana yang negatif. Dalam agama Islam itu sebenarnya konsep dari perasaan ini kita saat ini agak cenderung cukup banyak berbicara tentang perasaan ya. Nah, bagaimana kita itu punya perasaan itu memang kadang-kadang positif karena negatif. Ini sebenarnya kalau dari konsep agama itu sangat wajar. Ketika kita dilahirkan, kita itu punya dua pilihan. Namanya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa punya potensi yang enggak baik dan kita juga punya potensi takwa. Takwa itu bukan berarti positif ya, bukan hanya berarti seperti itu, bukan hanya berarti yang baik saja, tidak. Takwa itu secara umum adalah kita tuh bisa menjaga, kita bisa ngerti, mana bisa memilah gitu loh. Mana yang baik, mana yang enggak baik, mana yang positif, mana yang negatif. Yang negatif kita hindari, bisa kita hindari, yang positif bisa kita kejar gitu. Kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan dan punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita kali ini akan masih Law of Attraction series. Kita akan mencoba untuk melatih diri kita, pikiran kita, perasaan kita untuk kita itu mengenali hal-hal positif dan juga mengenali hal-hal negatif dan kita memiliki kemampuan untuk bisa mendekatkan diri kita dengan hal yang positif dan kita punya kemampuan untuk menjauhkan diri kita dari yang negatif. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat unik, sangat dasar, tapi mudah-mudahan uh, work ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua gitu kan. Oke, jadi kita masih terus melakukan afirmasi, alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian kita mencoba sedikit merenung.
Karena memang kita itu secara umum, pekerjaan kita atau komunikasi kita paling banyak itu komunikasi dengan diri sendiri. Jadi merenung itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita melakukan, setidaknya ya kalau misalkan di kesempatan kali ini kita bagi itu menjadi 3 komunikasi. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi 3 itu. Nah, kita berkomunikasi dengan Allah itu ketika apa? Yaitu yang paling utama adalah ketika kita sholat. Ketika setiap orang Islam itu sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita berkeluh kesah, kita berdoa, kita mengatakan semoga, mudah-mudahan, semoga, mudah-mudahan. Nah, itu adalah yang pertama. Itu adalah benar, baik, dan memang terus kita lakukan. Nah, mungkin sebagian di antara kita ada yang saya udah, sholat, saya sudah, berkomunikasi dengan Allah, saya sudah baca Al-Quran, tapi sangat banyak keinginan saya yang belum terwujud. Oke, sebenarnya ini ilmunya sangat banyak, tapi kita akan, bahas sedikit demi sedikit agar kita, pelan-pelan saling ini ya, saling, mengerti. Nah, biar kita bisa dapat ilmu yang cukup banyak, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus afirmasi positif di kolom komentar di bawah. Alhamdulillah saya sudah lunas hutangnya per hari ini. Alhamdulillah saya sudah bisa umroh. Alhamdulillah saya sudah bisa mendaftar haji. Alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu. Terus afirmasi positif tulis di kolom di bawah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi, maka sudah sangat cepat dibanding dengan kira-kira 20-30 tahunan yang lalu di mana masih surat dan sebagainya, masih harus menunggu dan sebagainya. Sekarang komunikasi sudah sangat-sangat cepat. Makanya ini harus teman-teman punya pengetahuan bagaimana berkomunikasi yang baik. Makanya ketika teman-teman itu berkomunikasi di sosial media, kalau saya boleh saran, itu menggunakan nama asli, bukan nama palsu ya, bukan nama fake, nama yang lain, alias. Sebenarnya kalau teman-teman punya nama alias, kemudian orang-orang sudah tahu bahwa nama itu adalah Anda, tidak masalah sih. Tapi untuk kedepannya, untuk kesehatan mental, untuk hal-hal yang memang membangun ketenangan, kedamaian dalam diri kita, maka saya sarankan di akun sosial media apapun gunakan nama asli. Ada tambahan Mas, Mbak, ada tante, om, atau mungkin kita kasih uh, apa namanya hal-hal yang memang kita sukai, blue, white dan sebagainya, silakan. Tapi tidak menghilangkan unsur nama asli sehingga orang lain itu mudah untuk mengenali teman-teman. Kalau kemudian foto profil gimana? Nah, silakan. Foto profil itu bisa foto yang penuh, bisa kemudian foto yang sebagian, dan sebagainya itu kreativitas teman-teman. Yang paling penting adalah lawan komunikasi teman-teman itu mengetahui bahwa, oh si pemilik akun ini adalah Anda. Jadi hindarkan berkomunikasi dengan akun palsu. Disangkanya A ternyata bukan, disangkanya B ternyata bukan. Karena sesungguhnya ini akan makin lama itu akan mengganggu bahkan bisa merusak identitas dari teman-teman sendiri. Jadi sayang sekali. Bangun identitas dari teman-teman sehingga teman-teman itu akan menemukan kedamaian, ketenangan yang hakiki, bukan yang semu ya, bukan yang semu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, kita kemarin juga sudah berbicara membahas tentang afirmasi yang kita mengganti dengan dari semoga, kemudian mudah-mudahan kita ganti jadi alhamdulillah, saya sudah ini alhamdulillah dengan itu. Nah, kemudian kita mulai melatih untuk mengenali hal-hal positif yang ada di depan kita. Kita tahu kok, benar-benar kita tahu. Hal yang positif, hal yang negatif, itu kita tahu. Nah, kemudian kita misalnya kalau saya mungkin tidak perlu mencontohkan agar tidak menjadi kontroversialnya, karena sesungguhnya kita sudah tahu dari surat kabar, dari pengajian, dari berita, dari manapun, kita itu sudah kemudian terlatih untuk mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu yang kita kenal dengan norma.
norma yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu, kita bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, dan kita kalau mau, kalau boleh, kalau apa namanya, boleh saran, kita jujur. Kita mengakui yang positif itu ya positif, yang negatif ya negatif. Nah, itu kita mulai berbicara dengan diri kita sendiri. Akan jadi bahasanya rumit, ruwet bahkan kalau kita melihat yang positif itu hal yang negatif. Sebaliknya, kita melihat yang negatif jadi yang positif itu kita akan nanti rumit sendiri, ruwet sendiri. Jadi kita coba mengenali dan kemudian kita jujur mengatakan memang itu baik, memang itu positif. Sebaliknya, yang lain memang itu negatif, memang itu nggak baik. Kita harus jujur ya. Nah, kerasa kan? Udah mulai kerasa kita sebenarnya dengan kita menggunakan kata norma saja, kita tuh bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nanti lain waktu kita akan bahas bagaimana kita punya kemampuan ya, karena walaupun kita sudah mengenali, tapi kita perlu melatih untuk punya kemampuan mendekati yang positif dan menjauhi yang negatif.